Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bi hudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertuang dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis landasan agama kumpulan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir dalam majelis ilmu, bisa ngaji ilmu agama, bisa mempelajari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah suatu nikmat yang luar biasa. Sebab ya, ilmu bagaikan makanan bagi hati kita. Kalau kita semuanya itu butuh kepada makanan, kalau nggak makan lemes, ya sakit, bahkan mungkin mati. Demikian juga dengan hati kita. Kalau hati ini tidak mendapatkan asupan ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka dia akan kering, dia akan gersang, bahkan dia akan mati tanpa kita sadari. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, hajatun nasi ilal ilm asyaddu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih penting daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Maka kita harus bersemangat untuk menyirami hati kita dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW agar hati ini terus subur. Sebagaimana tumbuhan itu kalau nggak disiram dengan air, dengan hujan, maka dia akan kering. Makanya kalau pas musim kemarau pada kering semuanya tuh Pak, pohon-pohon, rumput-rumput. Tapi kalau musim hujan, Masya Allah, hijau, segar. Begitulah dengan hati kita. Hati kita juga butuh kepada siraman, yaitu ilmu yang diambil dari Quran dan diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita patut bersyukur, dan ini butuh kesabaran, butuh keistiqomahan. Makanya menuntut ilmu termasuk bagian dari jihad, karena dia butuh kesungguhan dan butuh kesabaran. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, berarti dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Apalagi ngaji kita insyaallah nggak terlalu lama, cuma pada maghrib sekalian nunggu isya, makanya nggak bisa nambah. Kalau sudah adzan berarti sudah mau nggak mau harus selesai. Nah, ini kita niatkan sekalian sekalian kita niatkan nunggu sholat, karena orang yang nunggu sholat dapat keutamaan. Disebutkan di dalam hadis, orang yang menunggu sholat, apa keutamaannya? Didoakan oleh malaikat. Para malaikat mengatakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu,
ma lam yuhdis, bahwasanya para malaikat mendoakan orang-orang yang menunggu sholat itu. Didoakan apa? Ya Allah sayangi orang ini, ya Allah ampuni dosa orang ini selama dia tidak hadas. Makanya jangan ngentut Pak. Kalau ngentut berarti apa? Wudhu dulu supaya dapat doanya para malaikat. Ya, jadi kita bersyukur kajian kita cuma antara maghrib sampai isya saja, sekalian kita nunggu apa? Sholat isya. Niatkan hal ini sehingga kita mendapatkan doa dari para malaikat. Ya, kita didoain ustaz aja udah senang, kita didoain kiai aja udah senang, apalagi yang doakan kita adalah para malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah SWT. Mereka adalah makhluk yang sangat taat sama Allah SWT. Apapun yang diperintahkan kepada mereka, mereka patuh melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita tentang Arba'in Nawawi alhamdulillah telah sampai pada hadis yang ke-27 ya sekarang. Yaitu hadis dari Nawas bin Sam'an dan Wahbisah bin Ma'bad. Kita baca hadisnya. Anin Nawas ibni Sam'ana radhiyallahu anhu, dari sahabat Nawas bin Sam'an. Ya, Nawas bin Sam'an ini sahabat Nabi SAW. Gak ada hubungannya sama Abu Nawas ya, gak ada hubungannya. Ini nama beliau, ini sahabat Nabi SAW, Nawas bin Sam'an bin Khalid Al-Kilabi. Ini salah seorang sahabat yang masyhur. Beliau tinggal di Syam. Syam itu kalau sekarang Palestina, Yordania, Suriah, kemudian Lebanon. Kalau disebut kata Syam itu mencakup 4 negara ini pada zaman kita sekarang. Tapi sahabat Nawas bin Sam'an ini tidak terlalu banyak riwayatnya. Ya, dalam Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu maksudnya Bukhari, Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, ya, Sunan Ibnu Majah, ya, itu hanya sekitar 5 hadis saja. Jadi nggak banyak. Karena para sahabat itu ada yang banyak meriwayatkan hadis, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu 5.000 lebih. Ada sahabat yang sedang, ada sahabat yang sedikit hadisnya. Nah, beliau ini termasuk yang sedikit hadisnya. Kok ada yang banyak, ada yang sedikit Ustaz? Ya, tergantung bagaimana semangat orang tersebut untuk belajar dari Nabi SAW. Kalau Abu Hurairah, dia banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena beliau itu termasuk Ahlus Sufa. Ahlus Sufa itu artinya yang tinggal di Masjid Nabawi. Ya, namanya tinggal di Masjid Nabawi, akhirnya sering ketemu sama Nabi, sering mendengarkan sabda-sabda Nabi SAW. Ditambah lagi beliau didoakan oleh Nabi Muhammad SAW agar kuat hafalannya. Ya, makanya walaupun Abu Hurairah itu bukan as-sabiqun al-awwalun, bukan orang-orang yang mula-mula masuk Islam, bukan yang pertama-tama masuk Islam, tapi beliau karena ya fokus untuk belajar sama Nabi SAW sehingga mengalahkan sahabat-sahabat yang mula-mula masuk Islam. Jadi hadisnya Abu Hurairah itu lebih banyak daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Karena tadi fokus. Kita pun demikian. Kalau antum fokus belajar misalkan setahun saja misalkan, tapi fokus, itu bisa mengalahkan orang yang 5 tahun belajar tapi nggak fokus. Ya, setahun belajar tapi fokus itu bisa mengalahkan orang yang 5 tahun belajar tapi dia nggak fokus. Ya, makanya fokus, totalitas dalam belajar, dalam bekerja itu memang membuahkan hasil. Beliau ini Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala
meridhoinya. Ya, setiap kali disebut nama sahabat kita doakan, karena ini akhlak kita, adab kita kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai malah mencela, melaknat, mengkafirkan seperti perbuatan orang-orang Syiah. Ya, ini paham yang sesat dan menyesatkan, jangan ditiru. Ya, bagaimana mungkin kita mencela orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana mungkin kita mengkafirkan orang-orang yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW? Bagaimana mungkin kita melaknat orang-orang yang bahkan banyak di antara mereka yang diberi kabar oleh Nabi SAW dengan surga? Mereka adalah manusia-manusia yang terbaik. Kewajiban bagi kita adalah mencintai mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, ya, dan memuji mereka. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak lupa juga setiap kali disebut nama Nabi maka kita bersolawat. Dan inilah pahala orang-orang yang belajar hadis. Orang-orang yang belajar hadis itu pahalanya adalah salah satunya dia akan banyak bersolawat karena sering mendengar nama Nabi disebut, sering membaca nama Nabi Muhammad SAW. Ya, maka mereka adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, beliau mengatakan, al-birru husnul huluki, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Wal ismu, sedangkan dosa, ma halaka fi nafsika, adalah apa yang bergejolak di dalam hatimu. Ya, wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kamu benci untuk diketahui oleh manusia. Jadi kamu nggak seneng kalau orang lain melihatmu melakukan perbuatan itu. Itu namanya apa? Dosa. Baik, nanti kita akan jelaskan tentang makna hadis tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Wabisah ibni Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau membawakan dua hadis berarti. Dan dari hadis Wabisah bin Ma'bad, ya, ini juga sahabat Nabi SAW, namanya Wabisah bin Ma'bad al-Asadi, seorang sahabat Nabi SAW yang datang kepada Nabi dalam sebuah rombongan pada tahun 9 Hijriah. Riwayatnya juga nggak banyak. Ya, beliau wafat sekitar tahun 90-an. Kemudian qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, saya pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau mengatakan, Cita tas'alu anil bir, ya, apakah engkau akan bertanya tentang kebaikan? Jadi ini belum nanya, tapi Nabi sudah tahu, sudah nebak. Ya, apakah kamu datang kepadaku ini untuk bertanya tentang suatu kebaikan? Qultu na'am, iya wahai Rasulullah. Nah, kok Rasulullah tahu? Padahal Rasulullah nggak tahu ilmu ghaib. Ini namanya firasat. Ini namanya firasat. Qala istafti qalbak, kata Nabi alaihi salatu wassalam, mintalah fatwa pada hatimu. Mintalah fatwa kepada hatimu. Albirru matma'annat ilaihin nafsu, kebaikan itu adalah apa yang tenang di dalam hati. Kalau hati itu tenang melakukannya, maka itu adalah kebaikan. Wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri, sedangkan dosa adalah yang bergejolak di dalam hati, ya, dan yang bergejolak di dalam dada.
wa in aftakan nas wa aftau, sekalipun manusia memberikan fatwa kepadamu. Hadisun hasan rawainahu fi musnadaini li imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Hadis ini derajatnya hasan. Hasan itu artinya hadisnya diterima, ya, cuma dia tidak sekuat hadis sahih. Kan ada istilah hadis ini apa? Sahih, ya, ada istilah hadis ini hasan. Apa bedanya? Kalau sahih itu bang diterima juga, sama-sama diterima, hasan juga diterima, cuma kalau secara nilai hadis sahih itu nilainya 8, 9, 100. Tapi kalau hadis hasan mungkin nilainya 60, 70 lah gitu. Tetap naik kelas juga, tetap diterima, nilainya itu tetap diterima, cuma dia nggak sebagus ya seperti hadis sahih. Itu bedanya hadis sahih dengan hadis hasan. Nah ini nanti pembahasannya dalam ilmu mustalah hadis. Apa bedanya istilah hadis sahih sama istilah hadis hasan? Kalau sahih itu sama-sama diterima, hasan juga diterima, cuma bedanya dari sisi nanti penilaiannya. Ya, kalau sahih itu lebih tinggi daripada hasan. Baik, hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang pentingnya akhlak yang mulia. Karena Nabi SAW mengatakan kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak yang baik. Dan betul, akhlak adalah masalah yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang pentingnya akhlak. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya akhlak, pertama, ya, orang yang akhlaknya baik, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan tinggikan derajatnya. Sebagaimana di dalam hadis, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shahimil qa'im. Orang mukmin dia akan meraih derajat orang yang puasa dan sholat malam dengan akhlaknya yang mulia. Jadi kalau seorang itu akhlaknya baik, ya derajatnya sama seperti orang yang rajin sholat malam, orang yang rajin puasa sunnah. Nah ini penting nih. Kita ini kadang-kadang untuk sholat malam berat, untuk puasa Senin Kemis apalagi puasa Daud mungkin berat. Nah dengan akhlak kita itu bisa terkatrol, kita bisa selevel dengan orang-orang yang ya rajin sholat malam dan rajin ya puasa sunnah. Tentu ini adalah suatu keistimewaan. Di antara keistimewaan akhlak yang mulia juga adalah akhlak yang mulia termasuk amalan yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, ya, beliau mengatakan su'ila Nabi sallallahu an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Nabi SAW pernah ditanya, amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Apa jawaban Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu dua amalan. Pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang pertama, dan ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Nabi, wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga yang kedua adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Kalau takwa itu akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kalau akhlak yang baik di sini maksudnya adalah akhlak baik kepada sesama manusia, yakni dia menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dan akhlak yang baik kepada manusia, sering saya sampaikan ucapan Imam Ibnul Mubarak, yaitu apa? Terkumpul dalam 3 hal. Akhlak yang baik itu, ya, akhlak kepada manusia itu terkumpul dalam 3 hal. Nah, ini perlu kita koreksi pada diri kita. Apakah kita sudah melakukan 3 hal ini atau tidak? Kalau kita melakukan 3 hal ini, berarti akhlak kita baik. Tapi kalau salah satunya belum kita lakukan, berarti ada yang kurang dalam akhlak kita. Apa kata Imam Ibnul Mubarak? Akhlak yang baik kepada manusia itu 3. Badlun nada, wa kafful adha, wa talaqatul wajh. Yang pertama, badlun nada, suka berbuat baik kepada orang, suka menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, ya, suka bantu nolong orang lain. Apa yang dia bisa lakukan untuk membuat orang lain bahagia, dia lakukan. Mungkin dengan kalau ngomong yang baik, bicara yang baik, atau membantu dengan harta, atau dengan tenaga, atau dengan tahta, apapun yang dia bisa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk berupaya menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Semakin banyak manfaat yang kita berikan kepada orang lain, maka kita menjadi orang yang terbaik di sisi mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa kafful adha. Akhlak yang baik kepada sesama manusia itu adalah dengan tidak menyakiti orang lain. Ya, tidak menyakiti dengan lisannya, dia jaga omongannya, jangan sampai menyakiti perasaan hati orang lain. Tidak menyakiti dengan tangannya, dia tidak ngambil harta orang lain, dia tidak nempeling orang lain, ya, dan lain sebagainya. Dia tidak menyakiti orang lain. Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang sejati itu adalah tatkala orang-orang Islam di sekitarnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya, karena dia nggak pernah nyakiti orang lain, terutama dengan 2 ini, lisan dan tangan. Kenapa? Karena 2 ini yang sering zalim sama orang, yang suka menyakiti orang. Apa itu? Lisan sama tangan. Lisan, nah, suka kalau ngomong nyelkit, yang pedes, ya. Yang kedua, makanya kata Nabi, aksaru khotoya bani Adam fi lisan, kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisan. Yang kedua, tangan ini juga banyak dosanya, Pak. Ngambil harta orang, ya kan, nonjokin orang, ya. Yang tidak kalah sekarang, bikin status tulisan-tulisan yang menyakitkan orang. Nah, ini juga sekarang ini kan mungkin orang nggak berani ngomong langsung, tapi lewat status WA, status Twitter, ya, di media sosial. Nah, ini juga banyak omongan-omongan apa yang nyelkit, apalagi netizen Indonesia yang terkenal tergalak di dunia, ya, katanya. Baik, yang ketiga, ya, akhlak yang baik itu adalah wa talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Artinya apa? Wajah yang berseri-seri itu dia suka senyum, ramah, ya, ketika ketemu sama orang. Tabassumu kali ahi kalaka shadaqah, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah, kata Nabi. Makanya jangan pelit-pelit untuk, ya, senyum, ya, karena gigi bukan aurat, ya, gigi bukan aurat. Jadi kalau ketemu sama tetangga, ketemu sama teman, ya, tampakkan wajah yang berseri-seri, bukan yang bertaring, ya, bukan yang bermuka masam, ya. Kita salam, kita nyapa, kita berjabat tangan, itu akhlak yang
mulia kepada sesama manusia. Jadi itu keutamaan yang kedua. Apa keutamaan yang kedua? Yaitu salah satu amalan yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Yang ketiga, termasuk keutamaan akhlak yang baik adalah menjadi pendamping Nabi di surga. Semakin akhlaknya baik, semakin dekat dengan Nabi SAW kelak di surga. Sebagaimana dalam hadis, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Kata Nabi SAW, orang yang paling saya cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat dengan saya besok pada hari kiamat. Tentu semua kita ingin untuk bisa bertetangga dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, bersanding dengan Nabi di surga. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan memperbaiki akhlak kita. Kalau akhlak kita baik, maka kita akan menjadi tetangga Nabi di surganya. Dan di antara keutamaan akhlak juga menjadi pemberat timbangan di akhirat. Amalan yang paling utama untuk memberatkan timbangan kita di akhirat, salah satunya adalah akhlak yang baik. Sebagaimana dalam hadis Abu Darda, Rasulullah SAW mengatakan, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada suatu amalan yang paling memberatkan timbangan daripada akhlak yang mulia. Tidak ada yang amalan yang lebih memberatkan timbangan hamba besok pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaannya yang mungkin tidak bisa kita sampaikan semuanya karena keterbatasan waktu. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk berupaya memperbaiki akhlak-akhlak kita. Gimana caranya Ustaz? Satu, dengan kita terus berdoa kepada Allah SWT, minta sama Allah SWT supaya kita diberi akhlak yang baik. Jadi doa itu jangan cuma minta rezeki, duit aja, minta jodoh, istri solihah, anak, tapi minta hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita, yang bisa mengantarkan kita menuju surga. Itu jauh lebih penting. Boleh-boleh saja kita minta rezeki, minta istri solihah, minta anak, tapi ada yang jauh lebih penting untuk kita minta. Salah satunya adalah minta akhlak yang baik. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, anugerahkan kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang menganugerahkan kepadaku akhlak yang baik kecuali hanya Engkau. Dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali hanya Engkau saja. Di akhlak ini anugerah, maka kita minta sama Allah SWT sebagaimana kita minta rezeki sama Allah SWT. Yang kedua, di antara kiat agar kita bisa mendapatkan akhlak yang mulia dengan cara apa? Menuntut ilmu. Kita ngaji seperti ini, kita mempelajari Quran, mempelajari hadis, mempelajari akidah, mempelajari akhlak. Ini salah satu upaya untuk memperbaiki akhlak kita. Kalau kita tahu misalkan keutamaan akhlak, nah itu kan memotivasi kita untuk bisa memperbaiki akhlak kita. Kalau kita diingatkan tentang perintah Allah SWT agar kita berbakti pada orang tua, agar kita baik sama tetangga, agar kita berbuat baik sama istri, anak, maka itu akan memotivasi kita untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita. Makanya Al-Quran itu isinya akhlak, hadis-hadis Nabi isinya akhlak. Tinggal kita mau mempelajarinya apa? Tidak. Ketika Aisyah, ibunda Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, beliau menjawab apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran. Karena Al-Quran isinya adalah tentang akhlak. Kebanyakannya membahas tentang akhlak. Nah,
Di antara kiat untuk memperbaiki akhlak kita juga adalah dengan apa? Berteman dengan orang-orang yang soleh. Nah, teman ini pengaruhnya besar, Pak. Kalau kita temannya orang-orang yang rusak akhlaknya, yang ketularan rusak. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya, yang ketularan baik juga. Makanya Nabi memperumpamakan apa? Teman yang baik itu seperti penjual, ya, penjual minyak wangi. Kalaupun kita nggak beli, kalau kadang kan suka dikasih gratis lagi malah buat percobaan, ya. Kalaupun nggak beli, setidaknya kita mencium aroma wangi dari penjual minyak wangi tersebut. Ya, kalau teman yang rusak itu diperumpamakan seperti pandai besi, bisa membakar baju kita, atau ya minimal kalaupun kita tidak terbakar, ya setidaknya kita mencium aroma yang buruk. Maka hendaknya bagi kita selektif dalam berteman, cari teman-teman yang baik, ya, karena teman itu pengaruhnya apa? Besar. Hati manusia itu gampang berubah, ya, gampang terpengaruh karena hati itu lemah. Baik. Kemudian faedah yang kedua di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa patokan dosa adalah jika menimbulkan kegundahan dan kegalauan dalam hati, ya. Tapi ini hati orang-orang yang beriman, bukan hati orang-orang yang sakit. Artinya orang yang hatinya bersih itu, Pak, kalau melakukan dosa itu bergejolak hatinya. Dia merasakan apa? Gundah, resah. Makanya kalau kita terjerumus di dalam dosa, kemudian kita itu merasa gundah, merasa resah gitu ya, berarti masih ada iman dalam hati kita, berarti masih ada. Tapi kalau kita melakukan dosa kok biasa-biasa aja, itu malah gawat. Itu malah gawat, menunjukkan bahwa hati kita sudah mati. Kayak orang kalau udah mati itu, orang kalau udah mati mau dibedah, mau dipotong, kerasa atau tidak? Tidak terasa, karena dia udah mati, ya. Tapi kalau orang sehat, misalkan disuntik aja udah kesakitan, ya. Begitulah hati manusia. Kalau hati yang sehat, hati yang bersih, ketika dia terjatuh di dalam dosa, dia merasakan apa? Kegundahan, ya. Sebaliknya, kalau dia melakukan ibadah, melakukan amal soleh, maka dia merasakan apa? Ketentraman. Makanya kalau kita pengen bahagia, kuncinya cuma satu, iman dan amal soleh. Sebagaimana kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia kepadanya. Jadi kunci bahagia itu apa? Iman dan amal soleh. Bukan banyak harta, bukan tingginya jabatan dan tahta, bukan cantiknya wanita, apalagi narkoba. Tidak, semua itu bukan jaminan apa? Bahagia. Betapa banyak orang kaya, betapa banyak orang yang tinggi jabatannya, betapa banyak orang yang populer namanya, tapi ternyata dia tidak merasakan apa? Kebahagiaan dalam hidup ini. Banyak orang kaya, banyak orang artis terkenal, tapi ternyata hidupnya nggak bahagia. Buktinya dia bunuh diri, buktinya dia mengkonsumsi narkoba. Ketika ditanya kenapa, padahal kan uangnya banyak, ya, dia bilang apa? Sumpah, stres, galau. Itu berarti dia nggak bahagia. Tidak ada kebahagiaan yang sejati kecuali dengan iman dan amal soleh. Jadi, ma'asyiral muslimin, Nabi tadi mengatakan, ya,
kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sedangkan dosa, tatkala hatimu apa? Bergejolak, ya, merasakan gundah, sumpah, ya, sumpah. Ini hati yang bagaimana? Hati yang bersih, hati yang suci, hati yang beriman. Ya, karena hati yang beriman itu nyaman dengan iman dan amal soleh. Ketika dia terjatuh dalam dosa, dia merasakan kegundahan, keresahan. Ya, makanya para ulama mengatakan para pendosa itu mereka adalah orang yang paling galau, paling gundah, sekalipun mereka menampakkan bahagia. Kita lihat para artis kadang-kadang, bahkan mungkin pelawak, kelihatannya apa? Bahagia, ngakak-ngakak, ketawa, kelihatannya bahagia. Nggak taunya ternyata ya stres juga. Ya, ternyata hidupnya tidak bahagia seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita lihat. Buktinya dia konsumsi narkoba, buktinya ternyata rumah tangganya berantakan. Ya, dia tertawa karena hanya untuk mencari dunia, acting saja. Maka kita jangan tertipu ya dengan casing. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali tadi dengan iman dan dengan amal soleh. Yang keempat di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa seorang mukmin itu takut kalau manusia mengetahui aib-aib dosanya. Ya, orang mukmin itu takut, nggak seneng kalau orang lain apa? Takut dosa-dosanya, aib-aibnya. Makanya tadi Nabi mengatakan, wa karihta an yattali alaihin nas. Kamu nggak suka kalau orang lain atau manusia apa? Mengetahui, melihat. Makanya kawan, perhatikan, tatkala kita mau melakukan suatu perbuatan, maka cek kira-kira ketika kita melakukan tersebut, kita seneng nggak kalau orang lain melihat kita melakukan itu? Kalau kita sendiri nggak seneng orang lain melihat kita melakukan perbuatan tersebut, berarti jangan lakukan. Misalkan kita mau melakukan dosa, saya yakin fitrah manusia itu nggak seneng kalau orang lain tahu ketika kita melakukan dosa tersebut. Berarti ya tinggalkan. Apa yang kita takut dan malu dilihat oleh manusia, ya berarti tinggalkan, karena itu adalah perbuatan dosa. Ya, kita mesti lebih malu, lebih takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sama manusia. Jangan sampai kita lebih malu sama manusia daripada sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita malu dilihat sama manusia ketika melakukan dosa, ya, maka begitu juga hendaknya kita malu ketika Allah melihat kita melakukan. Demikian juga sebaliknya, kalau kita ya senang kalau orang lain melihat kita melakukannya, kita tidak merasa takut, tidak merasa malu, ya, maka itu berarti pertanda bahwa itu adalah bukan suatu dosa, bukan suatu dosa. Jadi ini ayo ikhwah, ya, seorang mukmin itu takut kalau manusia mengetahui aib-aib dosanya. Berbeda dengan orang yang rusak imannya, dia akan cuek, dia tidak punya malu dengan dosa-dosanya. Banyak orang zaman sekarang nggak punya malu, bahkan bangga dengan dosa yang dia lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah pernah bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Setiap umatku itu akan diampuni kecuali orang yang ya terang-terangan melakukan dosa. Kadang ada sebagian orang itu bangga, saya bisa minum ya 3 botol misalnya, ya saya sudah, na'udzubillah. Nah ini dia bangga melakukannya. Nah ini termasuk apa? Orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu mestinya kalau melakukan dosa, ya hendaknya kita menutupi aib kita.
Kalau Allah sudah menutupi aib kita, jangan malah kita bongkar aib kita kepada orang. Tutup. Nah, pas. Demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.